Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton Nyun Sewu mengganggu Iya. ucapan panjenengan. Oh, iya, monggo, Pak. Ini terkait tentang pendidikan guru penggerak. Iya. Kita para CKIP anak enam ini kan sedang belajar modul 3.1 atau 3.1 tentang pengambilan keputusan. Iya. Nah, kami harus butuh belajar sama panjenengan sebagai kepala SMA Negeri 1 Pamotan terkait tentang pengalaman mengambil keputusan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Pamotan, Bapak Anton. Ya, Nyun Sewu Pak Anton. Pernahkah selama jadi kepala SMA 1 Pamotan ini 1 tahun berjalan gitu Pak? Nah, 1 tahun berjalan punya sesuatu masalah yang dianggap masalah oleh Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Nur. Kalau masalah itu setiap hari ada ya. Setiap hari ada. Ini saja masalah itu ada yang besar, ada yang ringan. Okay. Yang dibutuhkan keputusan yang cepat, Okay. lambat, butuh koordinasi untuk memutuskan seperti itu. Yang jelas masalah selalu ada pasti, ya karena tergantung masalah itu ringan dan tidak. Yang saya coba yang tidak ringan dulu Pak, yang tidak ringan karena yang ringan masalah yang besar yang pernah Bapak alami, mengidentifikasi masalah tersebut itu apakah ada dilema yang dirasakan oleh Pak? Ada Pak, ada. Biasanya itu kaitannya dengan sama-sama benar ketika dilihat dari sudut pandang masyarakat dan dipandang kita melayani siswa. Itu kadang berbenturan. Kadang berbenturan. Itu kalau kebetulan Pak Anton PP juga ya Pak? Oh iya. Jadi kalau PP itu kalau melihat masalahnya yang tadi disampaikan itu dilema etika atau bujukan moral Pak? Masalah yang tadi cuma yang dirasa besar itu. Justru yang paling besar itu masalah ketika dilema etika ya, karena keduanya benar ya. Keduanya benar sama benar itu dilema etika. Ya kalau yang bujukan moral itu saya kira lebih cepat kita memutuskan karena itu hal yang gampang kalau dilihat dari diidentifikasinya mudah lah. Seperti itu Pak. Gini Pak. Saat mengambil keputusan di dilema etika itu kan ada 2 kepentingan yang sama. Itu untuk membuat bahwa memutuskan itu lebih memilih karena sama-sama benar. Pilihan itu seperti apa pertimbangan yang Pak Anton lakukan? Biasanya saya akan mengambil risiko yang paling kecil. Risiko yang paling kecil Dan tentunya manfaat ya berarti berbanding terbalik dengan manfaatnya ya. Jadi kalau risiko kecil berarti manfaatnya akan lebih besar gitu. Seperti itu Pak. Langkah-langkahnya mencoba mengambil risiko. Tahapannya yang mungkin bisa dilakukan Pak? Tentunya tergantung keputusan itu cepat atau lambat untuk diambil. Satu contoh misalkan ada kasus yang pendek ya, misalkan guru izin untuk layak tetangganya gitu. Sementara dia harus meninggalkan kelas. Itu kan sama-sama benar ya. Jadi mengajar sesuatu yang benar, layak tetangga itu ya harus sesuatu yang benar. Seperti itu kan bagi saya harus mengambil bukan cepat karena layak juga harus segera kan. Nah, kalau dilema etika yang mungkin sifatnya lebih besar, ya saya akan melibatkan beberapa teman, para waka, boleh dengan KTU kadang gitu ya, terkait dengan hubungan masalah yang akan disampaikan gitu, yang kita terima. Tentunya siapa saja yang harus saya gandeng untuk memutuskan itu. Kalau yang paling efektif yang dilakukan Pak Anton dalam pengambilan keputusan itu tindakan atau langkah seperti apa yang paling efektif dirasakan selama ini semenjak jadi kepala SMA 1 Pamotan? Saya akan lebih banyak mengambil manfaat yang besar untuk siswa Pak.
Jadi masyarakat dan mengambil resiko paling kecil untuk terhadap siswa itu yang paling itu yang paling walaupun itu harus konsisten ya, jadi tidak boleh untuk guru yang satu, guru yang dua, guru yang tiga, atau putusan yang satu, putusan yang tiga itu harus continue kalau bisa, tidak ada perbedaan sehingga nanti akan berefek buruk pada setiap keputusan nanti gitu Pak. Selama jadi kepala SMA Pamotan, challenge atau tantangan yang menurut Pak Anton paling besar dalam pengambilan keputusan itu, contoh kasus seperti apa tentang dilema etika, tantangan yang paling besar atau challenge yang paling besar yang dirasakan? Yang sudah kami alami itu bahwa kegiatan siswa itu harus melibatkan seluruh guru, yang mana sebetulnya tidak diharuskan, gitu. Tidak harus guru ikut terjun di dalam semua kegiatan, dalam suatu kegiatan itu. Tetapi pihak panitia menginginkan semua guru harus terlibat. Nah itu terkadang bagi kami sudah besar itu Pak. Gitu ya. Jadi besar dan tidak itu cara pandang kita. Kalau memang urusan siswa itu saya anggap itu sesuatu yang besar semua. Gitu. Walaupun kelihatannya hanya sepele gitu dipandang orang lain gitu, tapi karena sesuatu yang besar itu kami pandang itu adalah dari siswa, maka apapun yang terkait dengan siswa itu tak pandang sesuatu yang besar. Oke, silakan. Tadi di awal Pak Anton menghentikan kalau tiap hari cenderung ada masalah, tiap hari harus membuat sebuah keputusan. Apakah Pak Anton punya semacam jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama yang berkait tentang dilema etika, atau menyelesaikannya langsung seperti itu, ada langsung diselesaikan, atau ada semacam time schedule untuk menyelesaikannya, Pak? Kalau keputusan itu tergantung dengan kapan harus diambil langkah gitu ya. Jadi saya katakan setiap hari ada masalah itu seperti ini Pak. Saya hari ini bangun mau berangkat sekolah itu pakai motor atau jalan kaki gitu, itu sebenarnya masalah. Tapi karena itu sudah menjadi keseharian, nggak nampak itu sebuah masalah. Sebetulnya itu sebuah keputusan. Jadi seperti siswa, hari ini saya belajar atau tidak, itu kalau orang punya kepekaan di dalam menjadi siswa yang baik, dia akan selalu belajar, karena sebetulnya itu sebuah masalah sebetulnya, karena sudah terbiasa dengan sesuatu yang baik, sehingga itu tidak perlu mengambil keputusan yang perlu dipikirkan, karena sudah pasti otomatis otoran gitu ya. Seperti itu ya. Berarti nggak dibutuhkan semacam time schedule khusus atau penjadwalan khusus. Tetap ada, tergantung. Kalau keputusan itu masalah itu sangat berbeda, melibatkan penganggaran, ya itu kan butuh koordinasi Pak, butuh waktu. Jadi tidak bisa diputuskan sendiri, karena kepala sekolah itu tidak segalanya. Jadi tentang keuangan bos itu juga tahu, tapi hanya tipis-tipis begitu, tidak bisa semua begitu. Jadi perlu melibatkan bendahara begitu. Berarti bisa saya simpulkan itu jika memang kondisi-kondisi tertentu tubuh siklus otomatis, karena sudah kebiasaan dan macam-macam ya, seperti tidak ada masalah dan sebagainya, keputusan bisa langsung. Tetapi kalau memang ada tahapan yang diinginkan untuk sesuai dengan masalah itu diselesaikan dengan baik atau minimal resiko dan sebagainya tadi yang sudah disampaikan, berarti harus mengikuti prosedur begitu ya. Ini Pak, apakah ada seseorang sambuan begitu yang menjadi faktor-faktor mempermudah atau membantu menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika itu? Apakah ada? Nggak ada, saya kira tergantung, karena setiap guru itu punya potensi. Jadi kalau
kami memandang ke salah satu tidak, tapi terkait dengan masalah apa dan siapa yang harus saya gandeng itu butuh kepekaan, Pak. Jadi tidak bisa kita mengambil seseorang yang seolah-olah dia malah justru mungkin malah sebagai penasihat khusus kepala sekolah, tidak perlu seperti itu. Itu malah justru malah akan menjadi efek yang kurang bagus sih. Jadi siapapun bisa menjadi orang yang bisa memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hubungannya dengan masalah apa yang akan kita selesaikan gitu. Oke, makasih Pak Anton. Banyak hal yang disampaikan terhadap dilema yang dialami dalam pengambilan keputusan ini bisa saya jadikan pembelajaran buat saya sebagai guru yang mengikuti diklat guru penggerak, bagaimana kita bisa mengambil keputusan pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak. Terima kasih, matur nuwun ngapunten waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat. Amin.